Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Kali ini kami akan mengupas tentang nafsu, khususnya dalam pandangan Islam. Nafsu ini menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam agama Islam, karena berperan penting dalam bentuk ujian bagi manusia. Lalu bagaimana cara kita mengatasi nafsu? Kenapa manusia diciptakan dengan nafsu? Simak video ini hingga akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Pertama-tama, mari kita memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan nafsu. Dalam konteks ini, nafsu adalah keinginan atau dorongan yang timbul dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, emosional, dan spiritualnya. Nafsu juga memiliki komponen baik dan buruk dalam setiap diri manusia. Tujuan orang yang berthariqah adalah untuk sampai wusul kepada Allah. Namun, sebelum sampai kepada Allah, maka manusia harus mengenali nafsu-nafsu yang ada di dalam dirinya. Sebab, nafsu tersebutlah yang menjadi penghalang untuk sampai kepada Allah SWT. Imam Ghazali sudah menjelaskan secara detail bahwa di dalam diri manusia ada 4 nafsu, yaitu nafsu amarah, nafsu lamawah, nafsu sawiyah, dan nafsu mutmainnah. Nafsu amarah dan lamawah merupakan jenis nafsu yang tercela, sementara nafsu sawiyah dan mutmainnah adalah nafsu yang terpuji. Oleh karenanya, dua nafsu yang tercela tersebut harus diperangi oleh batin. Untuk menundukkan hawa nafsu, baik amarah dan lamawah, setiap muslim memiliki cara yang berbeda-beda. Di antaranya, sebagian ulama menganjurkan puasa hari Senin, Kamis, bahkan puasa Daud. Karena sumber dari nafsu amarah adalah makanan atau perut yang kenyang, sehingga untuk mengurangi potensi nafsu itu, maka harus dengan berpuasa. Seperti yang diriwayatkan oleh Utsman bin Hasan dalam bukunya Duratun Nasihin, sebelum Allah SWT menciptakan akal dan nafsu yang hendak diletakkan dalam diri Adam alaihissalam, terlebih dahulu Allah menguji keduanya, agar kelak di kemudian hari, Adam alaihissalam dan anak cucunya tahu fungsi dari keduanya, cara menggunakan dan menaklukkan keduanya. Di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa setelah Allah menciptakan akal dan nafsu, lalu Allah memerintahkan mereka menghadapnya. Kemudian ditanya satu persatu. Allah SWT pun bertanya kepada akal, siapa aku dan siapa kamu? Maka dengan rasa penuh tawadu, akal menjawab, engkau Tuhanku dan aku hamba-Mu yang lemah. Karena itu Allah memberikan kemuliaan kepada akal. Namun ketika nafsu ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh Allah SWT, siapa aku dan siapa kamu? Dengan sombongnya nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Maka Allah menghukumnya dengan memasukkan nafsu ke dalam neraka Jahim selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan dari neraka Jahim dan ditanya lagi oleh Allah SWT, siapa aku dan siapa kamu? Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Akhirnya Allah memasukkan lagi nafsu ke neraka Ju, neraka yang penuh dengan rasa lapar yang amat sangat selama 100 tahun pula. Nafsu dibiarkan tanpa makan dan minum. Setelah nafsu tidak diberi makan dan minum atau puasa, membuat nafsu sadar dan tak berdaya. Nafsu menyerah dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakannya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu sebagai bagian dari ujian dan cobaan dalam kehidupan manusia. Nafsu menjadi salah satu aspek yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Allah menciptakan malaikat dengan menyertakan akal tanpa hawa nafsu, dan menciptakan binatang dengan menyertakan hawa nafsu tanpa akal. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan menyertakan akal dan hawa nafsu sekaligus. Maka barang siapa yang ilmunya menguasai hawa nafsu, maka dia lebih baik dari malaikat. Dan barang siapa hawa nafsunya mengalahkan ilmunya, maka dia lebih buruk dari binatang. Andai nafsu tidak diciptakan pada diri manusia, maka mereka tidak akan menjadi manusia, melainkan malaikat. Maka keberadaan nafsu termasuk dari tabiat manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, setiap anak Adam pasti sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang selalu bertobat. Hadis riwayat Tirmizi. Jika malaikat senantiasa taat, itu karena mereka diciptakan tanpa disertai hawa nafsu yang menentangnya. Tetapi manusia diciptakan disertai hawa nafsu, lalu dia mampu menundukkan nafsu dengan ilmunya, maka derajat manusia di atas malaikat. Demikianlah pula halnya, menjadi kewajaran jika binatang hanya makan dan menuruti syahwatnya. Karena memang mereka diciptakan tanpa diberi akal. Tetapi manusia yang diberi akal lalu hanya mengikuti hawa nafsunya, maka binatang lebih baik darinya. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menjelaskan mengapa Allah menciptakan hawa nafsu. Jika bukan karena nafsu, maka tidak akan ada perjalanan orang-orang yang menuju Allah SWT. Sebab tidak ada jarak yang harus ditempuh dalam perjalanan antara kamu dan dirinya. Dan tidak ada rintangan yang harus kamu seberangi antara kamu dan dirinya. Maka, nafsu merupakan ujian yang Allah SWT berikan agar manusia dapat menunjukkan ketakwaan dan kepatuhan mereka kepadanya. Allah SWT juga memberikan petunjuk mengenai nafsu dalam firman-Nya. Di antaranya adalah Al-Quran Surat Al-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Hadis riwayat Imam An-Nawawi. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan nafsu untuk membentang jarak antara diri kamu dan dirinya. Ibarat dua negeri yang dipisahkan oleh padang pasir yang luas. Maka negeri pertama adalah negeri tempat kamu berada. Sedangkan kamu ingin menuju negeri kedua, yaitu negerinya. Maka yang bisa kamu lakukan harus melalui padang pasir tersebut. Tentu di padang pasir banyak ancaman yang kamu hadapi, mulai dari kelaparan,
kehausan, letih, dan lelah, bahkan kamu harus menghadapi kematian. Namun orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siap melakukan apapun, asalkan bisa sampai ke sana, yaitu negeri yang penuh keabadian dan kenikmatan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.